Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita menolak perjodohan yang dilakukan atau yang diberikan oleh orang tuanya? Misalnya bapaknya itu langsung menyodorkan jodoh kepada si wanita ini, begitu ya. Karena dia ini walinya gitu. Bapaknya ini kan walinya gitu. Memang dalam Islam kita mengenal yang namanya wali ijbar. Wali ijbar itu adalah wali yang memiliki otoritas penuh, yaitu bapaknya langsung, bapak kandungnya. Nah, kalau bapak kandungnya menyodorkan perjodohan atau menjodohkan anaknya yang wanita ini dengan laki-laki yang disukai oleh bapaknya, misalkan, atau diinginkan oleh bapaknya untuk menjadi suami anak putrinya, sementara si putrinya ini menolak atau mungkin tidak suka. Nah, ini bagaimana gitu, boleh apa enggak? Baik, saya akan menukil sebuah hadis yang diriwayatkan dalam hadis Muslim gitu ya, yang bunyinya atsayibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janda itu lebih berhak ya atas dirinya dibandingkan daripada walinya, sedangkan perawan itu dimintai izin, dan izinnya seorang wanita yang perawan itu adalah ketika ditanya ia diam. Dalam hadis riwayat Muslim. Berangkat dari hadis ini ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, ternyata mazhab Syafi'i dan Hambali berkesimpulan bahwa yang punya hak atas dirinya sendiri dalam masalah menentukan perjodohan, menentukan calon suaminya itu adalah wanita yang sudah janda. Sementara wanita yang masih perawan gitu ya, itu tustakmaru, mereka di bawah asuhan atau di bawah perintah dari otoritas daripada walinya itu sendiri gitu. Ya, jadi memang wali mempunyai otoritas, dalam hal ini seorang bapak kandung mempunyai otoritas untuk menjodohkan putrinya dengan laki-laki siapa saja yang ia suka begitu. Cuman dalam hal ini ada syarat ijbar itu sendiri. Dalam masalah ijbar ini ada syaratnya, yaitu ada 7 syaratnya. Kalau kita buka dalam kitab Al-Iqna ya, syarah matan Abu Syuja itu dikatakan bahwasanya ada 7 syarat di mana seorang wali itu bisa memaksa, mempunyai otoritas untuk menjodohkan putrinya dengan laki-laki yang ia suka. Pertama, jika dalam masalah hubungan antara bapak dengan anak ini tidak ada permusuhan, ya, tidak ada tidak ada sesuatu yang menjanggal antara hubungan bapak dengan anak ini, ya, tidak ada permusuhan antara ayah atau wali dengan anaknya, dengan putrinya ini gitu ya. Kemudian yang kedua, calon lelakinya memang sekufu dengan anaknya. Ya, memang sekufu dengan anaknya dalam urusan masalah dengan akhlaknya, kemudian kualitas ilmunya, kualitas hartanya juga begitu, memang harus sekufu. Kalau tidak, maka ya mungkin tidak masuk dalam keabsahan atau otoritas yang dimiliki oleh bapak ini untuk memaksa anaknya untuk dijodohkan. Kemudian yang ketiga, mahar yang diberikan haruslah dengan mahar al-mithil. Ya, mahar misal itu artinya adalah mahar yang setara, yang sama dengan saudara-saudaranya yang diberikan kepada kakaknya atau adiknya si wanita ini. Kemudian mahar harus dengan mata uang setempat. Kemudian yang kelima, calon laki-laki harus mampu membayar mahar. Yang keenam, tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang justru nantinya berpotensi merugikannya atau mendatangkan madorot kepada si putrinya ini gitu ya. Atau karena seperti misalkan si putrinya justru nanti menderita karena si laki-lakinya ternyata tua banget begitu, jaraknya 35 tahun misalkan, sehingga si laki-laki ini nggak punya gairah seksual sama sekali, sudah barangkali demikian, maka ini juga tidak masuk dalam kategori keabsahan seorang bapak atau seorang wali memaksakan perjodohan ini. Kemudian yang ketujuh, calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban berhaji gitu ya. Maka dalam mazhab Syafi'i, sekalipun dipercaya bahwasanya seorang ayah memiliki otoritas penuh untuk putrinya yang masih perawan untuk dinikahkan dengan atau dijodohkan dengan orang lain, tapi tetap harus memenuhi 7 syarat ini gitu ya. Seandainya nanti misalkan
laki-lakinya baik, kemudian laki-lakinya soleh, sekufu juga gitu, tapi si wanita ini nggak suka karena mungkin wajahnya kurang kurang cakep gitu, atau mungkin karena ada sifat individu ya yang dimiliki oleh si laki-laki calonnya ini yang tidak disukai oleh si wanita ini. Lantas bolehkah si wanita ini menolaknya gitu ya? Lagi-lagi kembali kepada hadis tadi ya, bahwasanya seorang ayah itu memang memiliki otoritas terhadap putrinya, tapi gitu ya harus meminta izin kepada putrinya. Jadi nggak serta merta ketika si ayah mempunyai otoritas untuk menikahkan putrinya karena memang ada maslahat yang ditempuh dengan pernikahan ini, tidak lantas serta merta kemudian sang bapak bisa ayo nikah. Nah, nggak bisa seperti itu, maksa nggak boleh gitu ya. Maka harus tetap meminta kepada izinnya anak tersebut, dan izinnya kalau kata Rasulullah biasanya cenderung dengan diamnya si anak ini. Tapi kalau misalkan si anak ini menolak, maka memang tidak disarankan untuk menikahkannya begitu ya. Berangkat dari sebuah riwayat ya, di mana ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana ada seorang wanita yang dijodohkan oleh ayahnya kepada laki-laki yang dimau oleh ayahnya ini, tapi dia nggak mau gitu. Lalu dia melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Rasulullah kemudian memanggil ayahnya dan menyuruh kepada si wanita ini antara melanjutkan pernikahannya atau ya membatalkan status pernikahannya. Apa kata si wanita ini? Wanita ini menjawab pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni qad ajaztu ma sana'a abi, walakin aradtu an ta'laman nisaa anna laisa lil abai minal amri syai'un. Aku telah membolehkan, aku telah ridho dengan pilihan bapakku ini, sekalipun aku nggak suka katanya dengan calonku ini. Tapi aku datang kepadamu ya Rasulullah, hanya ingin mengabarkan, memberitahu, mengedukasi para wanita bahwasanya wali itu gitu ya nggak punya hak apa-apa dalam masalah pilihan kami. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini ketika seorang wanita memang nggak mau sama sekali dan sudah mengungkapkan alasannya, misalkan, Pak, saya ini sudah punya calon Pak, gitu misalkan, dan dia siap maju ke Bapak, dia kufu dengan saya, kapasitas kualitas akhlaknya baik, agamanya juga baik, keilmuannya juga baik, maka dalam hal ini kalau punya alasan seperti itu atau dengan alasan yang lain, misalkan Pak wajahnya kurang baik, Pak saya belum mau menikah dengan dia, misalkan dengan alasan seperti itu dan tidak ada permusuhan dan apapun, maka boleh si wanita ini menolak perjodohan tersebut, gitu ya. Lantas bagaimana dengan menolak lamaran ataupun perjodohan dengan laki-laki yang solih? Bukankah ada hadis bahwasanya kalau datang seorang yang kau ridhoi agama dan akhlaknya tapi tidak dinikahi, maka akan timbul kerusakan di dunia ataupun fitnah yang besar, gitu ya. Memang secara tekstual kita pahami seperti itu, tapi tidak lantas dalam hal ini menekankan kewajiban untuk menerima laki-laki yang soleh ya, tapi nggak disukai misalkan secara fisik, secara wajah ya, bukan seperti itu. Karena ada sebuah karena dalam perjalanan sejarah ternyata Rasulullah juga pernah ditolak lamarannya begitu ya oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini pernah menolak lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Rasulullah ini kurang baik apa gitu kan? Rasulullah ini kurang sempurna apa? Cuman alasannya Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah adalah karena Ummu Hani sendiri sudah kebanyakan anak. Khawatir kata dia, khawatir kalau saya menikah denganmu ya Rasulullah, saya khawatir nggak bisa mengurusmu, nggak bisa khidmah kepadamu karena terlalu banyak anak yang saya urusi. Nah, akhirnya ditolaklah lamaran Rasulullah. Dalam hal ini ternyata para ulama mengambil kesimpulan boleh kok menolak gitu kan lamaran laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, tapi jangan penolakan itu lantas karena kesolehannya atau karena kebaikan akhlaknya. Kalau karena alasan yang lain, ya mungkin karena alasan fisik kah atau alasan apakah ya, yang seperti itu, yang sifatnya sifatnya bersifat praktek ataupun bersifat apapun ya, yang menunjukkan kemungkinan tidak adanya maslahat dengan pernikahannya, maka boleh dia si wanita ini menolak lamaran laki-laki tersebut.
Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.